Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang telah menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh datang bersekutu, beribadah, baik di tempat ini di gereja maupun yang ada di rumah. Kami merindukan ya Tuhan melalui persekutuan seperti inilah. Setiap kami makin hari makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Makin hari kami makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan kami lagi boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua diberi kekuatan kemampuan oleh Roh Kudus Tuhan untuk dapat melaksanakan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan keterbatasannya, supaya pada saat ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Berbicara kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa gereja kita Gemim Kristus Manado pada hari kemarin 1 Mei 2021 telah memasuki usia pelayanan yang ke-59 tahun. 59 tahun suatu perjalanan waktu yang tidak pendek dan juga tidak mudah untuk kita lalui. Sekalipun kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kuasa telah menyertai gereja kita. Bapak Ibu boleh melihat dari gambar pertama, walaupun gereja kita dimulai dari toko Aneka Dharma dengan beberapa orang jemaat, kemudian pindah ke tempat ini dan yang gedung yang pertama, kemudian mengalami perubahan gedung yang kedua, dan hari ini kita menyaksikan dengan perubahan gedung yang ada saat ini. Dan dengan berbagai pelayanan yang Tuhan sudah berkati, sampai hari ini kita melihat begitu banyak pelayanan yang telah dilakukan oleh gereja kita. Secara khususnya kita juga patut mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita 1 tahun ini melewati masa pandemi COVID-19, namun tangan Tuhan itu tetap menuntun, menyertai gereja kita sampai hari ini. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memimpin dan menyertai pelayanan kita selama ini. Oleh karena itu sekali lagi saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat sekalian, kepada gereja kita 59 tahun penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu kalau kita berbicara soal gereja bukan soal gedung yang paling diutamakan. Bukan soal gedung dari awal sampai hari ini. Begitu luar biasa juga Tuhan memberkati. Tetapi kalau kita berbicara tentang pertumbuhan gereja, itu berbicara tentang pertumbuhan iman daripada jemaat sekalian. Apa yang kita harapkan hari ini bagi gereja kita? Apa yang menjadi doa Bapak Ibu sekalian sebagai anggota jemaat bagi gereja kita? Dan kita juga bertanya apa yang seharusnya menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi gereja kita saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua menginginkan bahwa gereja kita, yaitu jemaat Tuhan yang ada beribadah di tempat ini, makin hari makin mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan bagi gereja kita pada masa yang akan datang. Demikian juga hal yang sama menjadi satu kerinduan bagi seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, bagi jemaat di Korintus yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14.
Saya diberi tema hari ini tentang berlayar dengan kompas. Mari kita membaca kitab Kolose pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Paulus menuliskan surat ini pada waktu dia berada di penjara. Maka ia menuliskan bagian ini, surat ini kepada orang-orang non-Yahudi. Setelah dia mendapatkan kabar dari Epafras bahwa ada ajaran-ajaran yang sedang mengacaukan jemaat di Kolose, hati Paulus pun terbeban untuk mendoakan mereka dan terdorong dia untuk menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu, kita tahu jemaat di Kolose seperti apa. Itu kita bisa lihat bahwa kehidupan sebenarnya hasil daripada pemberitaan Injil di Kolose, maka menjadikan sebenarnya orang-orang Kristen itu yang ada di Kolose, mereka sungguh adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam kasih, iman, dan pengharapan. Namun mengapa Paulus menuliskan hal ini kepada mereka? Kepada jemaat di Kolose yang ada. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari bagian ini kita akan belajar bersama-sama dari doa Rasul Paulus. Apa yang kita bisa pelajari dari doa Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose? Saya percaya doa yang sama pun bagi kita jemaat Kristus hari ini. Saya pun berharap, saya pun rindu seperti apa yang didoakan oleh Rasul Paulus. Kiranya ini juga boleh menjadi doa kita bagi gereja kita, bagi jemaat kita. Dan tentu ini juga bagi saya juga secara pribadi. Pada saat saya merenungkan bagian ini pun hal yang sama. Tuhan berbicara kepada saya, apa yang Tuhan mau melalui surat Paulus ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, alasan daripada Rasul Paulus berdoa, kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan yang ada di sana. Khususnya di dalam ayat yang ke-9 berkata begini, sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa. Ya. Apa yang menjadi alasan daripada Rasul Paulus berdoa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, di situ ada perkataan sebab itu, ya, sejak waktu kami mendengarnya. Apa yang didengar oleh Rasul Paulus dari Epafras? Kalau kita melihat sesungguhnya dari ayat yang ketiga, di sana Paulus memulai dengan satu ucapan syukur. Dia berkata, aku bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami mendengar untuk kamu, kami mendengar tentang imanmu di dalam Kristus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Dia sungguh bersyukur untuk hal itu. Melihat keadaan daripada umat Tuhan. Namun ada hal yang mendasari kenapa Paulus sampai terus mendoakan mereka. Perjalanan kekristenan kita tidak cukup sampai kita mengenal Tuhan. Tidak cukup sampai kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena banyak sekali hal-hal yang seringkali bisa
melencengkan setiap pemahaman kita, pengajaran yang kita sudah terima dari kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Paulus pun tahu bahwa di Kolose pun ada ajaran-ajaran yang sangat menyimpang. Nah, sehingga ia mau menuliskan surat ininya juga untuk menjadi peringatan bagi kita hari ini. Nah, oleh karena apa isi daripada doa daripada Rasul Paulus? Yang pertama, kita bersama-sama belajar bahwa isi doanya adalah supaya jemaat Tuhan itu dipenuhi hikmat dan pengertian yang benar. Ya, supaya jemaat Tuhan dipenuhi hikmat dan pengertian yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-9 berkata begini. Kami meminta, kata meminta itu artinya memohon. Meminta kepada siapa para rasul ini? Mereka meminta kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia meminta untuk apa? Supaya mereka menerima. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kata menerima di sini itu artinya, kata menerima di sini terjemahan yang lain itu dipenuhi, ya, dipenuhi. Jadi maksudnya dari Paulus menginginkan jemaat di Kolose. Bahkan hari ini buat kita semua, di saat kita sudah masuki usia 59 tahun, tetap apa menjadi kerinduan isi hati Tuhan bagi saudara dan saya hari ini. Supaya setiap kita menerima, setiap kita dipenuhi. Dipenuhi dengan apa? Dikatakan di sini dari firman Tuhan, dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi diperlukan hikmat dan pengertian. Kenapa kita perlu? Kenapa kita perlu diisi? Ya, diisi penuh. Jadi bukan sekedar terima, enggak. Pengertian ini adalah diisi penuh. Jadi kehidupan orang Kristen, sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita harus waspada. Karena bisa banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan. Nah, tanpa kita diisi penuh terus menerus. Kata ini mengandung arti apa? Terus menerus kita diisi oleh hikmat. Hikmat di sini berbicara tentang pengetahuan yang daripada Tuhan. Ini dikaitkan dengan janji-janji daripada Tuhan. Ini berisi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, kita perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan itu setiap waktu. Supaya apa? Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena apa? Ya. Tanpa hikmat dan pengertian yang benar, kita tidak dapat mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Tanpa hikmat dan pengertian yang benar. Kenapa ini hikmat penting? Kalau kita melihat dalam satu raja-raja, ya, di sana pada waktu berkata Salomo, kamu minta apa? Dia hanya minta hikmat untuk bisa memimpin bangsa Israel. Dia tidak minta apa-apa. Penting sekali, ya, hikmat daripada Tuhan, pengertian yang benar, pengetahuan yang benar tentang Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting hari ini buat kita, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kita mungkin sudah dari kecil menjadi orang Kristen. Sekalipun kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ditekankan di sini. Untuk diisi penuh terus menerus. Nah, kalau berbicara diisi penuh dengan hikmat, pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Ini tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ini tidak bisa dengan pengetahuan kita. Sekalipun kita seorang yang hebat, mungkin pendidikan tinggi, tidak bisa. Karena ini adalah karya daripada Roh Kudus. Ya. Jadi kita bisa diisi penuh dengan hikmat pengetahuan tentang Tuhan melalui setiap firman-Nya, maka ini sekali lagi adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, di dalam ayat di bagian 9b dikatakan di sana, kalau kita melihat terjemahan baru dikatakan begini, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Tapi terjemahan lainnya mengatakan yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi kesempurnaan itu bukan dari diri kita. Kesempurnaan Tuhan berikan kepada kita untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan. Itu dari Roh Kudus. Nah, dengan kata lain berarti kita harus terus memohon. Kita terus meminta kepada Roh Kudus untuk mengisi penuh kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, sehingga apa? Supaya kita bisa memahami, mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, penting sekali kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ada sebuah keluarga, suami istri, mereka jualan di sebuah pasar yang cukup besar. Lalu suatu hari terjadi peristiwa keluarga ini mengalami kecelakaan. Padahal istri baru saja melahirkan. Kemudian karena anak yang lahir prematur jadi ditinggalkan di rumah sakit. Lalu ini sang suami mengajak istri untuk jalan-jalan. Ya. Pergi jalan-jalan kemudian terjadi satu kecelakaan. Istri mengalami satu kecelakaan yang sangat parah. Suami hanya luka ringan. Nah, usaha ini mereka jualan diserahkan kepada suami. Lalu suami ini karena mungkin tidak punya bakat berjualan. Jadi dia mengambil barang-barang ditawarkan oleh orang-orang. Ini kok barang ini ambil jual. Pasti laku. Ternyata barang tersebut tidak laku-laku. Akhirnya utang itu menumpuk dan menumpuk. Kemudian sang istri ini setelah mulai baik dia mengatakan kepada suaminya, "Pak, kita ini hutang banyak. Barang-barang kita nggak ada laku. Terus gimana kita bayar utangnya?" Suami bilang, "Ya jual saja rumah. Terus kita tinggal di mana? Ya, tinggal saja di kolong jembatan." Enak saja suami ngomong begitu. Ya. Lalu akhirnya sang istri, karena dia juga seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Lalu dia berdoa, minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Ini saya masih banyak utang, saya mesti harus bayar. Tuhan tolong berikan saya hikmat. Bagaimana supaya saya bisa membayar hutang ini. Dan kira-kira barang apa yang saya jual supaya bisa laku. Berdoa terus sang istri ini. Setiap waktu dia berdoa. Dan dia tetap memiliki satu keyakinan akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkannya. Bahwa Tuhan pasti akan turut campur tangan. Tuhan pasti akan menolongnya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada sang istri untuk mengambil barang, kira-kira barang apa yang laku. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati usaha ini lewat sang istri, diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengambil barang-barang apa yang harus dijual. Hari demi hari waktu berlalu, hutang-hutang dibayarkan sampai hutangnya lunas. Sampai pun keluarga ini bisa membeli rumah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mencari pemahaman yang benar tentang Tuhan dalam setiap persoalan dan masalah, itu sesuatu yang sangat penting bagi setiap kita. Karena tanpa kita mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan, melalui tentu sekali lagi kebenaran itu muncul melalui firman Tuhan ini. Sekali lagi kita tidak bisa melakukan apapun. Tetapi kalau kita memahami, mengerti kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan tahu apa yang menjadi setiap tugas tanggung jawab saudara dan saya hari ini sebagai gereja, sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga kita tahu bagaimana kita membawa gereja ini, jemaat Tuhan berjalan, seperti apa kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kita diibaratkan seperti kapal. Kita sekarang mau menjalankan perahu hidup kita, perahu keluarga kita. Berjalan kemana, dengan apa? Nah, tanpa ada kompas yang jelas, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya, betapa sering kita akan tersesat dan mudah diombak-ambingkan oleh gelombang dunia ini. Tetapi saat kita memahami, kita mau sungguh-sungguh diisi. Melalui pertolongan kuasa Roh Kudusnya kita diisi penuh
kehidupan kita semakin memahami, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang pertama, kita harus diisi. Dan mengisi kehidupan kita ini dengan hikmat, pengetahuan, pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari daripada firman Tuhan ini, dari doa Rasul Paulus. Berjalan. Ya. Kita bukan segera diisi penuh ya, dengan pemahaman, hikmat, pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Sekarang kita yang perlu, Paulus menginginkan jemaat Tuhan di Kolose agar mereka bisa berjalan setelah mereka diisi penuh oleh hikmat dan pengenalan yang benar terhadap Allah yang mereka sembah, terhadap Tuhan yang mereka imani, yang mereka percayai. Maka mau tidak mau kita akan berjalan menuruti kehendak Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pada saat kita memahami dan mengerti, maka kita harus menjalani kehidupan ini, berjalan menurut kehendak daripada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Seperti apa kita berjalan menurut kehendak Tuhan? Ini kehendak Tuhan bukan kehendak diri sendiri. Banyak orang sudah sekian tahun juga menjadi Kristen, dia masih berjalan bukan menuruti kehendak Tuhan, suka mengikuti kehendak diri sendiri. Ya. Jadi yang pertama kita belajar bahwa berjalan menurut kehendak Tuhan artinya hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, kita tidak mungkin kalau kita tidak diisi penuh oleh hikmat dan pengenalan terhadap Tuhan dengan benar. Ya. Selama pemahaman kita terhadap Tuhan salah, pasti perjalanan hidup kita ini tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi selama kita sungguh mengerti, karena kita diisi terus oleh hikmat daripada Tuhan, pengenalan terhadap Allah yang benar, maka saya yakin setiap kita akan menjalani kehidupan ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Melalui Rasul Paulus juga. Paulus punya hati yang rindu. Di dalam doanya itu satu hal yang sangat dia rindukan. Bapak Ibu, Paulus itu punya hati yang sangat peka. Ya, terhadap setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya. Dia punya kepedulian yang begitu tinggi terhadap orang-orang percaya. Saya merenungkan ini, saya juga belajar seperti Paulus. Ya. Paling tidak kita banyak hal kita perlu berdoa, belajar berdoa. Karena bagi Paulus doa itu sesuatu yang sangat penting bagi dia. Dan khususnya kepekaan terhadap orang lain. Mendoakan orang lain, bukan mendoakan dirinya sendiri. Bukan mendoakan selalu berkat-berkat untuk dirinya. Tapi mendoakan bagaimana kehidupan orang percaya agar mereka tetap di jalurnya Tuhan. Sehingga mereka tidak mudah menyimpang. Itu doa Paulus, itu kerinduan hati Paulus. Nah, dengan demikian Paulus pun di dalam hidupnya dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena dia mengerti apa kehendak Tuhan bagi dia. Sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil, bukan sekadar memberitakan. Paulus tidak pernah ke Kolose. Dia di penjara. Tapi hatinya seorang yang sangat-sangat luar biasa dalam hal berdoa. Dia mengingat jemaat yang ada di Kolose sana. Dia mendengar dari rekan Epafras. Itu kondisi yang dihadapi jemaat di Kolose. Hatinya luar biasa kepekaan dia terhadap kebutuhan akan orang lain. Nah, dengan demikian apakah menyenangkan hati Tuhan? Saya yakin Paulus menyenangkan hati Tuhan lewat kepedulian dia terhadap orang lain. Karena dia sudah mengalami, karena dia sendiri memahami dan mengerti bahwa hidupnya selalu diisi oleh hikmat
dan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Berjalan menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan perjalanan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini? Dengan gereja kita 59 tahun. Sudahkah kita memiliki sikap seperti Rasul Paulus? Punya kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang lain. Sehingga mendorong kita untuk terus berdoa, dan berdoa. Saya tidak tahu kemarin lagi persiapan, kemudian ada email masuk. Nah, biasa saya dikirim selalu dari Open Doors. Open Doors itu selalu kirim setiap bulan pokok doa. Ya, pokok doa untuk orang-orang yang teraniaya, orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan, gitu. Ya. Bapak Ibu, dari situ sekali lagi kemudian saya terus belajar lagi berdoa, mengingat orang-orang yang ada di luar sana, begitu sulitnya mereka mau hidup menjadi murid Kristus. Perlu didoakan untuk kita semua. Lalu kemudian yang kedua, berjalan menurut kehendak Tuhan, yaitu memberi buah. Ya, memberi buah dalam pekerjaan baik. Ya, dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-10 bagian B. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus di sini juga mau mengingatkan kepada setiap kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, ya, bahwa setiap kita yang memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, maka pasti kita harus menghasilkan buah dalam pekerjaan yang baik. Di dalam pekerjaan yang baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa itu pekerjaan yang baik? Yang dimaksud di sini satu pekerjaan yang baik yang menghasilkan buah. Ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan, ini berhubungan tentu dalam sebuah pelayanan. Apa yang kita bisa lakukan untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan? Apa yang saya perbuat untuk mengerti isi hati Tuhan? Tuhan menginginkan kita melaksanakan kehendaknya. Saya yakin kehendak Tuhan yang terbaik adalah melayani Dia. Dan melalui pelayanan kita lakukan, banyak orang boleh dimenangkan, banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Jadi, setiap kita perlu melakukan ini. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah murid Kristus yang memahami, mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Ya, di sana salah satu bagian firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hidup kekristenan kita jangan biasa-biasa saja. Jangan. Hidup kekristenan kita harus menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan menginginkan itu. Masih ingat Tuhan di perumpamaan dia menemukan buah yang tidak berbuah dikutuk? Tidak ada gunanya. Bukan ini memberi kesadaran kepada setiap kita. Sebagai orang Kristen, Tuhan menginginkan hidup kita ini berbuah, menghasilkan buah. Sehingga melaluinya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan.
Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Berarti satu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Berlayar dengan kompas seperti apa? Supaya perjalanan kita ini sekali lagi boleh memberikan dampak, buah bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi kembali kepada hal yang tadi, saat kita mengerti kehendak Tuhan, pada saat kita diisi penuh dengan hikmat dan pengenalan benar terhadap Tuhan. Tentu jadi pertanyaan buat kita hari ini, sejauh mana kita hari ini sudah berbuah untuk Tuhan? Sekian tahun Bapak Ibu, saudara saya menjadi orang Kristen, sudah kita memberikan buah bagi orang sekitar kita? Kira kita semua merenungkan ini untuk menjadi introspeksi diri kita untuk menjadi murid-muridnya. Kemudian selanjutnya juga bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, terus bertumbuh. Kalau seorang sudah diisi, mau tidak mau, orang itu akan seharusnya bertumbuh terus. Ya. Jadi kita perlu bertumbuh terus menerus, ya, di dalam Tuhan. Ya. Ibrani pasal yang kelima ayat 11-12 berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajar lagi, ya, oleh asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita perlu terus bertumbuh dan bertumbuh? Ya. Nah sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita. Kita kembali kepada yang tadi pertama. Kalau kita tidak diisi penuh oleh hikmat atau pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ya. Kalau kita sudah memahami, mengerti ini, saya yakin, percaya, kita pasti punya kerinduan untuk terus bertumbuh. Dan kalau berbicara pertumbuhan, ini satu proses. Ada seorang kemarin doa pagi melalui kesaksian, ada seorang bertanya kepada penginjil Hadi, kenapa ini gereja temanya lagi bertumbuh? Emang kita gak bertumbuh? Sekarang mau bertumbuh? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang saya mau tanya, apa kita sudah bertumbuh? Sudah puas dengan pertumbuhan sekarang? Tidak. Pertumbuhan itu proses seumur hidup. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Bagi saya itu pertumbuhan harus terus menerus. Tidak bisa kita puas. Oh saya sudah bertumbuh. Sampai kapan? Mungkin hari ini Bapak Ibu berkata, saya bertumbuh. Belum tentu besok lusa tahun depan apa kita bertumbuh. Seperti kita menanam pohon, ya, pohon mangga dan pohon rica. Saya di rumah ada tanam pohon mangga. Pohon mangga itu, ya, itu mangga cangkok. Lama sekali dia berbuah. Kalau nggak salah berbuah tuh 2 tahun lalu. Itu pertama buahnya 4 biji atau 1 biji, 4 biji. Kedua kali buahnya berapa? 8. Saya terus pelihara, saya kasih pupuk begitu. Kemudian tahun lalu bulan Agustus baru berbuah banyak sekali tahun yang lalu. Tahun ini kembali baru mulai ada bunga sedikit-sedikit. Dia terus bertumbuh sekian berapa lama? 6 tahun. Lalu di samping pohon mangga ini saya tanam pohon rica. Ya, ada satu mat kasih pohon rica. Saya tanam di situ. Saya kasih pupuk. Kemudian dia berbuah. Habis berbuah apa? Mati.
Ya mungkin saya salah pelihara ya kan gitu. Mati, dia gak bertumbuh lagi. Nah sekarang pertanyaan kita, mau jadi pohon mangga atau mau jadi pohon rica? Udah bertumbuh sekian, sudah ada buah, kelihatan ada buah, mati. Gak bisa saya rasa kita menjadi seperti pohon rica. Kita harus menjadi seperti pohon mangga ini terus. Nanti pohon makin hari makin besar. Ya terus bertumbuh lebat dan menghasilkan buah lagi yang banyak. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, sekali lagi kita tidak bisa membawa diri kita di tengah arus dunia ini, ya, supaya perjalanan kehidupan kita menuju sampai kekekalan itu, ya, dengan baik, ya, bisa sampai kepada kekekalan. Tanpa kita memahami apa yang jadi isi hati Tuhan buat kita. Kira di ulang tahun yang ke-59 ini sekali lagi kita diingatkan. Mari Bapak Ibu, kita terus menerus, ya, diisi penuh, bukan diisi setengah, diisi penuh. Berarti banyak hal harus kita ketahui tentang siapa, tentang Tuhan yang kita imani. Banyak orang gagal menjalani kehidupan kekristenannya karena tidak mengerti dengan benar. Cuma mengerti ya begitu-begitu saja. Makanya kalau diajak kadang belajar firman Tuhan tidak mau. Ya. Mau ikut untuk banyak mengerti firman Tuhan tidak mau, itu akan sulit jemaat seperti ini. Sekali lagi ini menjadi satu peringatan buat saya juga secara pribadi. Untuk boleh terus saya ingin diisi penuh. Supaya saya semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dengan demikian maka hidup saya pun boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dan secara khususnya untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari hal ini. Hidup berjalan dalam kehendak Tuhan adalah berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Perjalanan hidup kita ini tidak menentu Bapak Ibu. Seperti berjalan di atas lautan. Ada kalanya ada gelombang yang kita hadapi. Gelombang kecil, gelombang besar. Tetapi kalau kita tahu kompas yang kita pergunakan, maka kita akan selamat menghadapi semua perjalanan itu. Nah di dalam ayat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kuasa siapa di sini? Kuasa Tuhan. Tuhan yang kita muliakan dengan kuasanya itulah yang menuntun setiap kita. Pada waktu ada pencobaan, pada waktu ada kesulitan yang kita hadapi menjalani hidup ini, kita mampu, kita kuat, kita bisa sabar menghadapinya. Kita tidak mudah menyerah kepada situasi kondisi yang sulit. Banyak orang gagal di tengah jalan, menyerah kepada kondisi keadaan. Kenapa? Ya karena kurang memahami tentang kebenaran firman Tuhan, janji-janji di dalam firman-Nya. Sehingga bagaimana dia bisa berjalan kuat? Apalagi kalau hanya mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kehebatan kita. Harus mengandalkan kekuatan, kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang telah mati dan bangkit. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan juga memberikan kuasa kepada saudara dan saya hari ini. Sehingga setiap kita boleh kuat mampu menjalani kehidupan yang sulit kita hadapi. Ya. Dan tentu dalam hal ini perlu kesabaran yang luar biasa. Terus bergantung kepada Tuhan. Ya seperti kita hadapi saat kondisi perjalanan yang macet. Seringkali kita tidak sabar. Wah veto, ini orang di muka ada apa gak begitu. Saya kadang belajar kalau macet begini, sudah tenang saja. Yang penting pasti saya akan tembus kok. Yang penting sabar. Satu saat pasti itu jalannya akan lancar. Di dalam Tuhan pun seperti itu. Kita menghadapi kemacetan-kemacetan yang dalam hidup ini. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita, usaha pekerjaan. Percayalah akan janjinya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama. Bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan, kemampuan untuk melewati setiap persoalan masalah. Yesus tidak pernah berjanji bahwa jalan kita itu mulus. Tapi janji Tuhan memberi kekuatan saudara dan saya melewati
setiap persoalan pergumulan yang ada. Maka dengan demikian kita pun akhirnya juga belajar untuk selalu bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupan setiap kita. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Kiranya Tuhan akan menolong membantu setiap kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kemana kita melangkah, kemana kita membawa bahtera hidup kita di tengah lautan yang tidak menentu ini. Sekali kita harus berjalan melewati kompas yang Tuhan berikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di sini. Untuk itu, kiranya Tuhan menolong kita punya hati yang selalu rindu untuk dipenuhi, diisi penuh oleh pengenalan, pengetahuan terhadap Tuhan yang benar. Maka itu belajar terus firman Tuhan dari hari ke hari. Dan jangan lupa kita terus berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap orang Kristen pun disertai berkati oleh Tuhan, bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati menyertai kami semua. Sebagai jemaat Tuhan, perjalanan yang Tuhan sudah sertai 59 tahun bagi gereja kami. Kami merindukan Tuhan gereja ini boleh terus dapat berlayar dengan kompas yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang harus kami pelajari, yang harus mengisi kehidupan setiap kami. Sehingga ya Tuhan, kami tahu bagaimana kami berjalan sesuai dengan visi dan misi gereja kami. Bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kami bisa melayani sesama kami yang membutuhkan hadiran doa-doa kami. Dan bagaimana kami bisa menjangkau orang lain dengan memberitakan Injil kepada mereka. Jikalau kami tidak berjalan sesuai dengan kompas yang Tuhan berikan kepada kami. Lihatlah kami semua ya Tuhan yang hadir saat ini. Sudahkah kami berjalan dengan kompas yang Tuhan berikan kepada kami? Atau kami berjalan mengikuti kemauan kami, kemana kami melangkah, dan bukan kemauan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong bantu kami untuk boleh terus menjangkau orang-orang lain, cari jiwa untuk diselamatkan, dan juga pakai kami Tuhan untuk terus dapat menjangkau orang lain, muridkan orang lain, untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam dengan benar. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat